Oke, baik teman-teman, kita akan mulai kuliah pada pagi hari ini di bab kedua tentang tata kelola data, arsitektur, teknologi informasi, dan kinerja jangka panjang. Saya sudah membagi tugas kepada saudara-saudara karena di dalam topik ini memang ada beberapa hal yang harus dibahas lebih dalam. Jadi nanti caranya saudara mencari materi, ya, kemudian saudara tulis dalam format PPT, kemudian nanti disubmitkan ke Kulino, akan saya beri tempatnya. Lalu setelah itu juga di dalam PPT itu saudara jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sertakan. Kalau saudara akan menggunakan buku yang saya bagi sebagai referensi, boleh, tetapi bisa saja saudara mencari dari tempat lain. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugasnya? Tidak, Pak. Tidak, baik. Kalau tidak, kita mulai. Gini, yang pertama adalah sebuah perusahaan itu sebaiknya mempunyai rencana secara menyeluruh tentang apa yang akan tentang arah yang akan dituju oleh perusahaan itu. Gitu ya. Jadi dalam waktu ke depan itu kita akan bergerak kemana? Ya, kalau kita mempunyai toko, maka kita punya target, boleh dikatakan begitu. Karena kan organisasi kan harus berkembang ya. Jadi kalau kita berpikir tentang target itu ya enggak tabu. Karena kalau enggak berkembang ya terus piye, ya kan harus berkembang. Nah, berkembang itu bisa dari sisi volume penjualan, tapi bisa juga dari bisnis, diversifikasi bisnis. Nah, gitu. Jadi kalau diversifikasi bisnis itu saya sekarang punya toko. Kedepannya toko tetap saya pertahankan, tapi saya juga akan jualan secara online. Nah, ini diversifikasi model bisnis, ya, bahwa dia tidak hanya menjual secara offline, tapi juga secara online. Bisa juga diversifikasi produk. Kalau sekarang itu saya hanya jualan bakso, maka besok saya akan jualan nasi goreng. Nah, jadi menambah produk itu juga berkembang, ya. Atau mungkin lebih ekstrim lagi, kalau sekarang saya hanya punya toko pakaian, nanti saya juga akan membuat toko khusus alat-alat olahraga. Nah, itu juga namanya pengembangan. Jadi banyak cara pengembangan. Tapi sebaiknya memang perusahaan itu kalau ingin maju ya seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk sebuah organisasi modern, maka langkah yang akan dituju ke depan itu akan dirumuskan di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai arsitektur perusahaan atau enterprise arsitektur. Ya, enterprise arsitektur. Nah, zaman sekarang itu tidak bisa tidak meninggalkan teknologi, khususnya teknologi informasi. Nggak bisa tidak. Maka kalau zaman dahulu teknologi itu hanya sebatas tools atau alat yang mendukung, yang menunjang, maka saat ini teknologi itu adalah bagian dari strategi perusahaan. Saya ulangi ya. Jadi teknologi informasi saat ini tidak bisa lagi dipandang hanya sebagai alat, hanya sebagai pendukung, tetapi adalah sebagai bagian dari strategi. Jadi tidak bisa dipisahkan lagi. Kalau ngomong bisnis pasti ngomong teknologi. Sebaliknya pula, ngomong teknologi yang sekarang ini tersedia, kaitkan dengan bisnisnya. Para penjual di Tanah Abang agak terlambat berpikir.
dia hanya jualan di pasar, sekarang pasarnya sepi, berhenti. Nah, kenapa? Kalah dengan online. Nah, kenapa kamu tidak lewat online? Toko punya, online punya. Wah, itu kan lebih keren daripada yang hanya online saja. Nah, beberapa sudah mulai, ya kan? Sehingga dia dengan begitu rajin, lalu membuat film untuk produk-produknya, membuat live melalui media bukan hanya media toko online yang konvensional, saya katakan konvensional loh ya, Shopee, Tokopedia, ini sudah mulai konvensional, biasa-biasa saja. Tetapi sekarang orang mulai menyentuh secara pribadi, yaitu melalui misalkan WA, melalui media sosial, TikTok. Nah, ya kan, lebih tajam lagi dan lebih pribadi pesannya itu. Mengapa tidak lewat situ? Ya kan? Nah, jadi zaman sekarang ini teknologi dengan bisnis itu harus sinergi. Ya. Tidak bisa melebihkan dan mengurangkan yang lainnya. Nah, dokumen enterprise arsitektur itu atau arsitektur perusahaan itu pada akhirnya pasti memuat teknologi. Ya. Nah, teknologi ini adalah sesuatu yang harus juga diperhatikan. Mengapa? Karena teknologi itu mahal. Banyak perusahaan yang kemudian mencoba untuk melakukan analisis tentang biaya teknologi itu dengan misalkan menggunakan break even point misalkan ya, break even point. Jadi setelah menggunakan teknologi ini, maka saya akan mendapatkan penambahan pemasukan. Nah, penambahan pemasukan ini sebagian untuk membiayai teknologi, maka biaya teknologi itu nanti akan selesai dalam kurun waktu misalkan 5 tahun gitu ya. Jadi setelah 5 tahun teknologi nilai 0, maka saya akan merekayasa teknologi yang baru lagi. Itu ada seperti itu. Tapi kenyataannya apakah ya benar? Ternyata tidak. Mengapa? Karena teknologi itu selalu berkembang. Jangankan setiap tahun, setiap setengah tahun. Jadi siklus tahunan itu aja sudah terlambat. Bukan hanya berkembang dari sisi hardware, tapi juga dari sisi software-nya. Dan karakter yang kurang mendukung dari teknologi informasi adalah sisi kompatibilitas. Apa yang dimaksud dengan sisi kompatibilitas? Yaitu adalah bahwa berkembangnya hardware, ya, maka membuat software yang lama itu nggak bisa jalan secara optimal. Jadi kalau hardware-nya diperbarui, maka software juga harus diperbarui. Demikian pula perkembangan software. Perkembangan software itu juga terkadang menuntut teknologi hardware yang terkini. Jadi kalau kita mengembangkan software-nya saja, tidak mengembangkan hardware-nya, itu juga percuma. Padahal menghitung nilai hardware dan software itu pun juga susah. Maka satu kata yang saya gunakan di dalam pengelolaan teknologi ini adalah bahwa teknologi harus dikelola secara khusus karena mahal. Dan investasinya tidak akan pernah seperti produk yang lain. Mobil 5 tahun ganti lagi bisa, teknologi sering tidak. Belum sampai 5 tahun kita harus update. Nah, kalau kita menghitung break even point-nya seperti itu, ya nggak jalan. Oke ya. Nah, karena pentingnya mengelola teknologi itu, maka lalu muncul ilmu yang namanya tata kelola teknologi. Governance. Tata kelola teknologi. Nah, teknologi kemudian diimplementasikan mayoritas dalam bentuk sebuah sistem informasi. Sistem informasi itu banyak ragamnya. Yang pertama tentu adalah sistem untuk menangani transaksi, maka disebut dengan sistem transaksi. Ada yang digunakan untuk mengelola pembayaran, maka disebut sistem pembayaran. Ada yang digunakan untuk mengelola keuangan, untung rugi,
maka disebut sistem keuangan, sistem informasi keuangan. Ada yang digunakan untuk mengelola barang, stok, maka disebut sistem logistik, termasuk pengiriman. Nah, kemudian karena begitu banyak sistem informasi-informasi yang kemudian dibutuhkan, lalu perlulah kita menata sistem informasi itu. Maka muncul ilmu manajemen sistem informasi. Ya. Mengelola apa toh Pak? Ya mengelola supaya sistem-sistem itu berjalan secara efisien dan efektif. Mengapa bisa berjalan, supaya bisa berjalan dengan efisien dan efektif itu harus bagaimana? Salah satunya adalah supaya mengelola data, itu data yang terpusat. Jangan sampai setiap bagian mengelola data tersendiri, sendiri-sendiri. Akhirnya data di bagian satu dengan di bagian data di bagian yang lain, untuk hal yang sama ternyata nilainya berbeda. Itu menjadi sebuah hal buruk yang dalam ilmu database disebut sebagai ketidakkonsistenan, inkonsistensi. Ya toh? Kemudian kalau data ini juga saling bertumpuk, maka mengakibatkan ketidakefisienan di dalam penyimpanan datanya, di dalam prosesnya. Di dalam sebuah perusahaan, data-data itu harus saling terhubung, terintegrasi satu dengan yang lain, sehingga membentuk sebuah kerangka yang lalu ada ilmunya sendiri, yang disebut dengan ilmu ERP, Enterprise Resource Planner, perencanaan sumber daya perusahaan. Sumber daya khususnya adalah sumber daya teknologi. Kaitkan dengan manusianya, dengan produksinya, sehingga akhirnya bisa menganalisis secara cepat. Untuk bisa memproduksi sekian diperlukan tenaga berapa, diperlukan biaya uang berapa, pemasukannya harus menjadi seperti apa, supaya penjualannya seperti apa, supaya kita bisa mendapatkan hasil atau keuntungan tertentu. Nah, itu adalah manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi juga diharapkan untuk menghasilkan informasi-informasi yang baik. Informasi yang baik itu seperti apa? Akurat, kekinian, ya toh? Akurat, kekinian, tidak salah, tidak cacat, lengkap. Nah, itu informasi yang sekarang. Untuk apa itu? Untuk dipakai sebagai pendukung dalam membuat sebuah keputusan. Nah, kalau informasi yang didapatkan itu salah atau tidak lengkap, maka pengetahuan orang itu juga menjadi tidak lengkap. Keputusan yang diambil juga menjadi tidak lengkap. Ya, maka kemudian muncul jargon yang namanya knowledge management atau manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan itu muncul dari data, ya, kumpulan dari data menjadi sebuah informasi, kumpulan dari informasi membentuk sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini akan menghasilkan sebuah keputusan yang bijaksana, kebijakan, wisdom. Ya, itu, ya kan? Nah, jadi betapa pentingnya kita itu mengelola, menata sistem informasi supaya sistem informasi yang ada di dalam sebuah perusahaan itu bisa saling bersinergi dengan efektif dan efisien untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yang bisa dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Itu rampung itu. Ya. Nah, lalu Pak, ini ujungnya ada pusat data, ada komputasi, apa gimana Pak? Nah, kalau dari informasinya selesai yang saya katakan, ya. Jadi kita membentuk sistem informasi untuk membuat satu keputusan. Nah, sekarang era sekarang ini juga sudah tidak zamannya lagi kita melihat pesaing, nah, itu sebagai musuh. Saat ini kita harus melihat orang yang mempunyai
bidang yang sama, bidang usaha yang sama dengan kita, harus dianggap sebagai seorang partner. Maka kolaborasi itu menjadi penting. Nah, sistem informasi juga harus bisa melakukan kolaborasi. Salah satu fungsi dari kolaborasi itu adalah sharing informasi, sharing pengetahuan. Itu yang penting. Nah, untuk itu lalu dibutuhkan sebuah bahasa yang sama ya, seperti itu. Atau kalau di dalam ilmu komputer ya harus mempunyai framework yang sama, mungkin begitu. Ya, tidak sama persis, tetapi artinya kita bisa antar berbagai platform itu bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data, bisa saling bertukar informasi. Itu yang penting di situ. Nah, untuk bisa menyatukan itu, maka kita bisa menciptakan berbagai perangkat. Ya. Di situ ada yang namanya pusat data. Ya. Jadi pusat data yaitu satu data yang bisa digunakan untuk bersama. Kita juga sekarang mempunyai kenal istilah komputasi awan, ya cloud computing, di mana kita bisa memanfaatkan untuk melakukan penyimpanan data ya di tempat itu dan sekaligus melalui pertukaran data yang lebih mudah. Karena dengan menggunakan sistem cloud, lalu kita akan disatukan dalam satu aplikasi yang mempunyai bahasa yang sama. Sehingga antar data kita yang sebenarnya punya platform berbeda, tetapi begitu di-cloud-kan lalu menjadi sama. Ya. Nah, era sekarang juga sudah memunculkan era virtual, zamannya virtual. Maka kita juga masuk di dalam era virtualisasi ini. Bukan hanya data yang virtual, ya tidak usah menggunakan kertas, tetapi cukup paparan, tapi juga dalam perangkatnya. Ya. Tadi saya katakan di awal teknologi itu harus dikelola karena mahal, termasuk perangkat kerasnya. Sebenarnya bukan hanya mahal harganya, tapi juga mahal operasionalnya. Ya, butuh orang tertentu. Nah, sekarang kalau orang itu hanya usaha kecil, ya, apakah mampu dia mengelola teknologi seperti itu? Jawabannya pasti nggak mampu. Nah, kalau begitu, bagaimana jalan keluarnya? Ya, gunakanlah aplikasi-aplikasi yang sudah ada di luaran. Ya. Ada banyak pihak ketiga yang menyediakan itu. Jadi kita tidak usah repot ngurusi servernya. Nah, karena begitu pentingnya server-server ini, ya, tetapi kalau kita beli hardware-nya, hard case-nya itu ya mahal, maka sekarang ada teknologi untuk membuat server secara virtual, gitu, yang disebut dengan virtual machine. Ya, jadi server yang dibuat dengan menggunakan software. Nah, jadi ini adalah server perangkat lunak. Fungsinya sama dengan server. Itu ada, ya. Sekarang sudah masuk ke era itu ya. Nanti siapa yang bertanggung jawab untuk mau jelaskan tentang virtual ini ada ya, teman-teman. Nanti kita akan sampai ke situ. Itu teman-teman. Jadi rangkaian dari gambar itu adalah seperti itu. Silakan kalau ada yang mau menanyakan apa yang sudah saya jelaskan saat ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Komentar? Silahkan raise hand. Ini masih pada nyimak toh? Enggak pada tidur toh? Oh ya, silakan Mas Bayu Dewanto, silakan. On cam kan lihat wajahmu yang seperti apa. Oke. Wajah ganteng jangan disembunyikan. Pak, silakan. Berarti itu untuk komputasi awan itu, cloud computing itu sistem keamanannya bakal dipasrahkan ke pihak ketiga yang
mengurus sistem computing, cloud computingnya itu atau dari pihak sendiri, Pak? Oke. Ya, kalau cloud computing itu namanya kan komputer awan ya. Jadi kalau kita bayangke pasti bukan di tempat kita. Itu udah pasti. Nah, lalu yang mengelola siapa? Ya, yang menyediakan cloud itu. Misalkan salah satunya adalah Google. Nah, kita percayakan keamanannya itu ya kepada Google itu. Ada masalah? Tidak sih, Pak. Hanya bertanya. Sebab ya kita harus percayalah. Perusahaan yang berani menyediakan cloud, pasti dia juga akan paham tentang keamanan itu. Sehingga tidak mungkin dia lalu menyepelekan. Ya. Mereka sudah paham itu. Maka kalau kita lihat contoh Google, Google itu selalu melakukan update. Kalau kita menggunakan One, misalkan di Microsoft juga selalu melakukan update software. Salah satu update itu adalah bertujuan untuk semakin mengamankan sistem itu. Ya. Nah, kita tidak perlu, sudah tidak zamannya kita itu ragu. Wah, lah kan orang lain Pak yang mengelola, bukan saya sendiri. Nah, saya tanya, kamu sanggup mengelola sistem keamanan begitu? 24 jam, sanggup nggak kamu melakukan sendiri? Nggak sanggup. Ya sudah, serahkan ke pihak lain. Memang saya setuju, perlu kita memilih penyedia cloud yang bonafit tentunya. Kan gitu Mas Bayu. Oh sebentar. Ya. Oke, terjawab ya Mas Bayu ya. Silakan yang lain, ada? Baik. Oh, ada lagi? Tidak ada ya? Baik, saya lanjut. Oke, baik. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Slide-nya saudara sudah bisa cari sendiri. Oke, ini yang saya katakan tadi. Masing-masing unit mempunyai sistem sendiri-sendiri, mempunyai data sendiri-sendiri. Ini yang disebut dengan istilah silo, data silo atau informasi silo ya. Jadi silo itu cerobong-cerobong itu maksudnya. Jadi tersekat antara satu informasi dengan informasi yang lain. Ya. Nah, kemudian tadi sudah masuk ke dalam pentingnya sebuah kolaborasi, di mana kunci dari kolaborasi ini adalah melakukan pertukaran data. Ya. Apa yang mendorong adanya kolaborasi adalah adanya sistem kerja yang semakin mobile, ya, global. Mobile ya seperti ini, kita kuliah, tetapi tidak perlu kita kumpul dalam satu ruang kelas yang sama, ya kan? Nah, ini hanya meminta perubahan attitude kita saja bahwa, oh ya kuliah, gimana ya kita harus cukup nyimak, kan gitu ya. Global, karena sebenarnya kita juga pertemuan ini bisa lintas, ya kan? Siapapun yang memegang alamat untuk Jimit ini pasti bisa bergabung. Maka pertanyaannya mungkin, Pak, boleh teman saya mau ikut nih dari Bina Nusantara misalkan. Pak, teman saya dari Undip mau ikut gabung boleh? Ya boleh saja. Mengapa tidak? Ya, ini mobile workforce. Kemudian juga mobile consumerization, ya, semakin banyak orang perusahaan-perusahaan khususnya yang kecil menengah itu tidak mau mengelola teknologi sendiri karena ribet, dan memang sebaiknya begitu ya. Kita harus fokus kepada bisnis kita. Kalau kita tidak menguasai teknologi, serahkan kepada ahlinya, serahkan kepada penyedianya. Nah, itu semakin banyak orang seperti itu. Dan kalau kita bergabung di dalam satu sistem cloud,
maka pertukaran data di antara perusahaan itu menjadi lebih mudah. Contohnya ya, misalkan BPR. BPR itu kan ada yang besar, ada yang kecil memang. Bisnis utama dari BPR adalah mengelola uang, simpan pinjam, menagih, dan segala macam. Ya fokuslah di situ. Lalu teknologinya, dengan memanfaatkan teknologi, ada penyedia aplikasi BPR itu. Ya, kita serahkan aja ke mereka. Bahkan bukan hanya tempat mengelolanya yang kita serahkan. Kalau perlu adalah tenaga entry-nya kita serahkan ke mereka. Sehingga BPR ini fokus kepada pengelolaan BPR-nya saja. Bagaimana entry data serahkan ke orang lain. Itu juga bisa. Nah nanti kalau kita memerlukan data tentang calon nasabah misalkan ya, ini calon nasabah, ini kredibilitasnya, integritasnya gimana ya? Orang ini bisa dipercaya atau enggak? Orang ini sebenarnya punya kemampuan berapa ya pinjemnya atau ngangsurnya per bulan, nah, gitu kan? Nah, maka kalau kita tergabung di dalam sebuah sistem informasi yang cloud, yang sama-sama BPR, kita dengan mudah bisa mencari data itu dari BPR-BPR yang lain yang pernah bertransaksi dengan atau melakukan transaksi dengan orang tersebut. Nah, jadi kita menjadi punya kepastian. Oh, orang ini ternyata tidak mempunyai kemampuan sampai segini, dia kemampuannya hanya segini. Oh ya, orang ini ternyata memang attitude-nya baik, tapi menyimpannya, tetapi kemampuan finansialnya per bulan adalah cuma segini. Nah, itu, ya kan? Nah, lalu apa yang mendukung lagi adalah bahwa melakukan bisnis itu sekarang tidak mempunyai tidak mempunyai sesuatu yang tetap, waktu yang tetap, tempat yang tetap, ya toh, orang yang tetap, dan juga perangkat yang tetap, enggak. Maka di situ dikatakan yang ketiga, principle of any, ya toh. Siapa yang melakukan transaksi bisa banyak orang. Kapan dia melakukan transaksi? Sembarang waktu. Di mana dia melakukan transaksi? Di banyak tempat. Ya kan? Kemudian menggunakan perangkat apa? Gonta-ganti. Nah, dengan untuk mengatasi itu, ya paling mudah adalah cloud itu yang digunakan. Itu ya. Oke. Nah, tadi juga saya sudah singgung manajemen informasi. Apa manfaat dari manajemen informasi? Meningkatkan kualitas keputusan, meningkatkan akurasi dan keandalan prediksi manajemen. Kalau informasinya bagus, maka prediksinya juga pasti akan menjadi lebih bagus. Mengurangi risiko ketidakpatuhan. Ya, ini juga bisa, sistem informasi itu bisa digunakan supaya orang itu mengikuti proses tertentu. Nah, jadi patuh. Mengurangi waktu dan biaya integrasi informasi. Ya. Kalau tidak menggunakan tata kelola yang baik tentang informasi, maka integrasi menjadi sesuatu yang sulit. Oke. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan perbedaan antara arsitektur perusahaan dengan tata kelola. Jadi arsitektur itu menjaga integrasi, sinergi antara teknologi dan bisnis, dan berisi dokumen dan merupakan dokumen yang juga berisi tentang arah yang akan dituju perusahaan, sedangkan tata kelola itu adalah bagian nanti dari arsitektur perusahaan yang menjelaskan tentang bagaimana kita mengelola teknologi. Mengapa kok mengelola teknologi harus mempunyai tata kelola sendiri? Karena mahal, gitu ya, mahal, kompleks dan segala macam. Oke. Nah, dengan menggunakan tata kelola dan AI itu, maka kita akan bisa memilih teknologi yang pas, ya. Penggunaan teknologi yang efisien dan efektif. Maka dari situ juga akan meningkatkan produktivitas, tetapi biayanya juga bisa proporsional. Lalu diharapkan juga bisa meningkatkan daya saing, fleksibilitas, ya, mampu membantu menyelesaikan komputer dengan strategi bisnis untuk bisa tumbuh berinovasi sesuai dengan permintaan pasar, ya, karena pasar itu sekarang kan turbulence, berubah naik turun dengan cepat. Nah,
kita juga perlu bisa melakukan penyesuaian dengan cepat. Dengan adanya EA dan tata kelola, kita juga mengurangi risiko saat akan membeli atau membangun sistem aplikasi perusahaan. Karena di situ kita sudah ditentukan sistem seperti apa yang diinginkan. Nah, kalau kita bicara tentang arsitektur enterprise, maka di sini ada 4 komponen, yaitu teknologi itu sendiri, lalu aplikasi yang dijalankan di atas teknologi, lalu data yang dihasilkan oleh aplikasi, dan tentu adalah bisnisnya. Dan ini semua menjadi satu kesatuan ya, di dalam sebuah strategi. Nah, ini tadi yang saya katakan tentang knowledge ya, data, informasi, knowledge, dan akhirnya menghasilkan sebuah wisdom. Nah, kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka kemudian setiap proses data itu pasti akan disimpan dalam satu database. Saudara juga sebenarnya sudah kuliah database juga ya, sudah kuliah database, nah berarti saudara tahu, oh itu untuk menyimpan data. Database itu harus dikelola sedemikian rupa supaya bisa digunakan untuk banyak aplikasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian juga karena informasi itu perlu tempat penyimpanan, nah, kita lalu akan bicara tentang teknologi RAM, hard disk, flash memory, dan segala macam. Namun, bagaimanapun juga teknologi ini hanya akan bisa jalan jika ada manusianya. Maka manusia juga harus berkembang. Di situ ada pengguna, ada klien, ada customer, ada operator, ada government ya, yang mengelola teknologi itu, ada yang mensinkronkan ke sistem bisnis secara menyeluruh, ya. Apa itu companies-nya, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu sistem yang tadi saya katakan sistem transaksi, yaitu mencatat transaksi seperti di kasir. Kemudian kalau di sini adalah orang yang sedang men-scan paket, ya. Lalu di sini adalah seorang teller bank. Ini adalah operator-operator untuk melakukan transaksi itu. Kalau tadi saya menceritakan perbankan yang bantu operator, bisa. Jadi operator-operator seperti ini tidak usah dari perusahaan sendiri. Sekarang ada perusahaan yang mau membantu untuk menjadi kasirnya. Bahkan mereka takut karena sistem serah terima duitnya itu pasti akan sangat ketat. Ya. Nah, kita tidak perlu mencari kasir. Itu bisa saja. Oke, nah ini nanti di dalam prosesnya ada model proses yang batch, jadi banyak proses dilaksanakan secara sekaligus, secara bersama-sama, ada yang dilakukan secara satu persatu yang disebut dengan real time. Tuh, nah kemudian hasil dari informasi itu biasanya ditampilkan dalam sebuah bentuk yang lebih menarik yang disebut dengan infografis. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi berupa tabel-tabel yang mudah untuk dibaca, ya, mudah dibaca, berupa grafik-grafik yang mudah dibaca, itu namanya infografik. Kita masuk ke situ. Nah, ya itu saudara-saudara yang bisa saya ceritakan untuk pagi hari ini tentang kebutuhan sistem informasi. Nah, selanjutnya silakan saudara-saudara untuk segera membuat tugas itu, lalu urut dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5, nanti untuk bergantian sehingga akan mendapatkan pengetahuan ini secara utuh. Tuh. Ada pertanyaan teman-teman? Jika tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Silakan saudara untuk absen melalui Syadin kuliah online. Ya, ada yang mau komentar? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Selamat pagi, selamat bekerja, segera mengerjakan tugas saya. Ini saya kurangi pertemuannya sehingga sampai dengan 2 jam saudara bisa segera mengerjakan tugasnya. Selamat pagi, saya putuskan rekamannya.